Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi, waktu berjalan begitu cepat, hari berjalan begitu cepat. Minggu ini kita akan kembali ibadah online ya. Saya berdoa akhir bulan Februari ini, tanggal 28 Februari adalah ibadah online kita terakhir ya. Kita akan usahakan, kita berdoa di awal Maret ini kita akan ibadah onsite ya. Ada kerinduan beberapa jemaat yang begitu luar biasa untuk bisa ibadah onsite. Ya, kita berdoa semua supaya Tuhan memberikan kesempatan seperti itu. Jangan lupa, minggu ini kita masih ibadah online. Kita akan dilayani oleh pendeta Daniel Cahyadi. Ya, kita akan belajar banyak mengenai pengajaran ya. Tema minggu ini luar biasa ya. Sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu apakah Anda positif atau OTG diselamatkan ya. Mari kita dapatkan jawaban melalui firman Tuhan disampaikan minggu ini. Kita akan belajar apa itu PCR, apa itu swab test dan lain sebagainya, tapi di dalam konteks kekristenan ya. Mari jam 10 hari Minggu tanggal 28 Februari di YouTube channel GB Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik, itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan, saudara. Ya, karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung, satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance, adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya. Jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain.
Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti, yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan, yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you nggak cukup, tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan, saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus' name. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa gak ada satu hal pun yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu, selain kami memuji, kami menyembah, dan kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan-Mu, berkenan bagi-Mu Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, yes. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, ya Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus, oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
saja. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, hati kami bersuka hanya karenamu, Yesus. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau perkasa, ya Raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau, Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Yesus. Nyanyian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyanyian pujian dan pengagungan setiap waktu Tuhan. Oh, oh, biarlah Yesus, Yesus Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka karenamu, Yesus. Sebab Engkaulah yang paling utama Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama yang terutama, yang terutama di dalam hidup, memuliakan namanya.
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama bagi kami Tuhan, hanya Engkau. Yes. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus Tuhan. Haleluya, saya mau cinta mencintaimu lebih dari segalanya. Yesus, Kaulah yang terutama dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Nyanyi haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu baik. Walaupun kami ada dalam lembah yang kelam, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kau selalu menyertai, bahkan Kau menolong hidup kami. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah yang kelam, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, oh, kami percaya Engkau juru selamatku, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, 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 oh. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu itu kemenanganku, oh, selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Di Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang kami dengar. Kalau kami mengerti, maka jauh memudahkan kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita masuk dalam bulan Februari dan tema kita adalah mengenai health, kesehatan. Hari ini kita akan mengecek kesehatan kerohanian kita, saudara. Saudara, di dalam kekristenan ada satu statement yang luar biasa bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan memiliki jaminan keselamatan, memiliki jaminan hidup kekal. Amin, saudara. Amin. Namun, saudara, kalau mau jujur, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara dan saya, kalau misalnya hari ini saya meninggal, dipanggil pulang, apakah saya pasti diselamatkan, pasti masuk surga? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saudara, apakah saudara pasti masuk surga? Saudara, ternyata orang yang diselamatkan itu memiliki gejala, memiliki ciri-ciri. Sudah setahun ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, saudara. Ada satu kata positif, dan kata yang lain adalah OTG, saudara. Di dalam kekristenan, kalau kita pakai kata positif, ada jaminan bahwa orang Kristen itu positif masuk surga, positif diselamatkan. Berarti ada gejala-gejalanya, saudara. Nah, jangan-jangan, saudara, kita belum positif diselamatkan. Sama seperti COVID-19. Ada istilah positif, ada istilah OTG. Orang tanpa gejala. Jangan-jangan, saudara, kita ini belum positif diselamatkan. Kita baru orang tanpa gejala, OTG, saudara. Sama seperti COVID-19, kalau OTG untuk menjadi positif harus melewati yang namanya tes, saudara, betul? Yaitu swab test. Kalau hasil swab test positif, maka dilanjutkan dengan yang namanya tes apa, saudara? PCR, PCR, saudara. Nah, saudara, demikian pula kerohanian kita, saudara. Hari ini kita belajar bagaimana kondisi kerohanian kita. Apakah kita positif diselamatkan atau kita OTG? Kita akan melewati yang namanya tes swab juga, saudara. Saudara siap mengikuti swab tes kerohanian, saudara? Mari siapkan alat tulis, saudara. Kita akan sharing sama-sama, saudara. Swab tes kerohanian kita. S, W, A, dan B. S yaitu bicara tentang
salvation, saudara. Apa? Keselamatan. Kalau bicara tentang salvation, saudara, bicara tentang keselamatan, maka itu tidak terlepas dari yang namanya kata percaya, saudara. Siapa yang diselamatkan? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Mari kita buka dari Roma pasal 10, saudara. Roma pasal 10. Saya akan bacakan Roma pasal 10. Ayat yang ke-9. Sebab, Roma 10 ayat 9. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Yaitu orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, kata percaya itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu adalah pistis, saudara. Pistis. Nah, di dalam kata pistis ini mengandung dua pengertian paling tidak, saudara. Yang pertama itu adalah percaya itu sendiri, dan yang kedua itu adalah artinya setia, saudara. Saya akan bacakan dari Matius pasal yang ke-25, saudara, ayat yang ke-21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, saudara. Amin. Berarti kata percaya mengandung pistis mengandung dua pengertian. Iman, percaya sendiri, artinya bahasa Yunani pistis. Sementara setia, bahasa Yunaninya adalah pisteo, saudara. Pistis dan pisteo itu memiliki akar kata yang sama. Berarti kalau bicara tentang pistis, itu bicara tentang faith, bicara tentang percaya, dan sisi yang lain bicara tentang kesetiaan, saudara. Berarti secara gamblang bahwa pistis itu artinya percaya dan setia. Kalau bicara tentang kesetiaan, maka itu bicara tentang rentang waktu, saudara. Berapa lama? Seumur hidup. Berarti, saudara, yang namanya percaya itu artinya adalah percaya seumur hidup, atau percaya sampai mati, saudara. Bukannya percaya hari ini, besok tidak percaya. No. Bukan itu, saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya adalah percaya sampai mati. Berarti, saudara, diselamatkan itu adalah proses seumur hidup, saudara. Langkah awalnya tadi yang kita baca, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan menjadi manusia menyelamatkan kita, saudara. Saudara bisa mengerti ini, saudara? Kemudian kita lanjutkan, saudara. Bagaimana kita bisa percaya, saudara?
Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20 ini, saudara, kita berpikir ada 3 kata kerja, saudara. Tetapi ternyata, saudara, diteliti bahwa terdiri dari kata kerja utama dan kata kerja lanjutan, saudara. Apa itu kata kerja utama? Ada di mana? Yaitu yang di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah kata kerja utama. Kemudian dilanjutkan kata kerja lanjutan. Apa itu kata kerja lanjutan? Yaitu dengan cara membaptis dan mengajar, saudara. Berarti, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus menjadi murid, bahasa lainnya. Dan untuk menjadi murid, maka harus melewati yang namanya baptisan. Setelah melewati yang namanya baptisan, harus melewati yang namanya diajar, saudara. Ajar apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus menjadi murid harus dibaptis dan harus melakukan yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Inilah firman Tuhan. Berarti, saudara, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya, mengaku Tuhan Yesus, kemudian harus dibaptis dan harus mau belajar firman Tuhan. Bukan saja belajar, harus melakukan firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Nah, berarti pertanyaannya, mengapa saya harus dibaptis? Saudara, ada yang bilang bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Tahukah saudara bahwa baptisan itu adalah satu rangkaian proses keselamatan, saudara. Tapi Pak, penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus itu tidak dibaptis, tapi dia selamat. Ini bagaimana penjelasannya? Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, kalimat terakhir yang disampaikan oleh penjahat kepada Tuhan Yesus dikatakan begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kalau kita menelaah statement dari penjahat ini, maka statement itu adalah bukan sekedar lip service, saudara, tetapi betul-betul merupakan ekspresi dari percaya si penjahat itu bahwa Yesus itu adalah Raja. Saudara pernah ketemu orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Yang tidak mengakui Yesus sebagai Raja? Pernah ketemu? Penjahat ini, dia mengakui Yesus itu Raja. Amin, saudara. Dari mana dia bisa mengakui bahwa Yesus itu Raja, saudara? Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu Raja? Yang pertama itu adalah dari tulisan di atas kayu salib Tuhan Yesus. Inilah Raja orang Yahudi. Itu pas dia baca, timbul iman percaya dia. Oh, Yesus ini adalah Raja orang Yahudi. Betul, saudara? Dan yang kedua, saudara, kalau saudara ingat, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, maka terdapat 7 perkataan Tuhan Yesus. Betul, saudara?
7 perkataan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Perkataan Tuhan Yesus itu apakah disampaikan dengan pelan? Tidak. Paling tidak perkataan itu terdengar oleh penjahat di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Oh, ketika dia mendengar, timbul rasa percaya dia. Oh, betul. Itu adalah proses keselamatan. Mengapa penjahat ini tidak dibaptis? Karena di kayu salib, dia mati, saudara. Ada kesempatan untuk dibaptis? Tidak ada kesempatan. Seandainya diberi kesempatan untuk hidup ketika turun dari salib, maka saya meyakini secara pribadi bahwa penjahat itu pasti akan dibaptis, saudara. Betul, saudara? Amin. Nah, ini seringkali disalah mengerti, saudara. Kurang lengkap bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Kalau baptisan tidak menyelamatkan, kalau baptisan tidak penting, buat apa Tuhan Yesus meneladani dengan dibaptis? Kalau baptisan tidak menyelamatkan, tidak penting, buat apa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid untuk membaptis? Saudara bisa mengambil kesimpulan ini. Saya akan bacakan dari Roma pasal yang 6 ayat yang keempat. Kalau begitu, apa makna baptisan, Pak? Mari saudara bisa mencatat makna baptisan. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Makna baptisan yang pertama adalah, saudara, bahwa melalui baptisan itu merefleksikan atau sebagai tindakan iman bahwa kita telah mati dalam dosa, saudara. Diekspresikan dengan dibaptis. Amin. Mati dalam dosa bukan sekedar mati dalam dosa dan dikuburkan. Amin, saudara. Itu yang pertama. Bahwa kita telah mati dalam dosa dan dikuburkan. Maka yang kedua, bukan sekedar saja mati dalam dosa dan dikuburkan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan, kita pun juga akan dibangkitkan dan memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Berarti yang pertama, makna baptisan adalah kita mati dalam dosa dan dikuburkan. Yang kedua, kita bangkit bersama Kristus untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjalani kehidupan di dunia bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Itu makna baptisan yang kedua, saudara. Nah, makna baptisan yang ketiga itu adalah ketika kita dibaptis, itu merupakan langkah iman atau sebagai proklamasi kemerdekaan atas penjajahan. Penjajahan apa, saudara? Penjajahan dosa. Penjajahan apa? Penjajahan dari cengkraman si jahat, iblis. Penjajahan dari apa? Maut, saudara. Dengan baptisan merupakan proklamasi kita bahwa kita sudah merdeka. Yang tadinya kita hamba dosa, melalui baptisan kita menjadi hamba kebenaran. Dimulai dari percaya, saudara. Amin, saudara.
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Langkah percaya dibaptis. Betul, saudara? Sehingga itu proklamasi kita. Pak, apakah cukup dengan percaya? Saudara, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, maka langkah yang mengikuti percaya itu adalah bertobat, saudara. Sebelum saudara percaya, saudara harus bertobat. Mengaku dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dasar keselamatan. Bukan sekedar percaya saja. Lalu langkah percaya kita ekspresikan dengan dibaptis. Oke, makna baptisan tadi yang pertama apa? Mati dalam dosa, dibangkitkan, memulai hidup yang baru. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan atas penjajahan dosa. Yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu yang ketiga. Makna baptisan yang keempat, saudara, adalah bahwa dengan dibaptis itu adalah sebagai bentuk komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dari Matius pasal yang ketiga ayat 15, saudara. Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab Yohanes Pembaptis, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kenapa Yesus dibaptis? Karena mau menggenapi seluruh kehendak Allah. Apa itu seluruh kehendak Allah? Ternyata bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, seluruh kehendak Allah itu adalah dikaiosune, saudara. Artinya apa? Dengan Yesus dibaptis, mau menunjukkan kepada Yohanes Pembaptis, mari kita sama-sama menunjukkan dikaiosune. Apa itu dikaiosune? Itu sama seperti yang terdapat di Matius pasal yang kelima ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa dikaiosone? Itu adalah hidup yang benar. Bukannya hidup keagamaan. Jadi Tuhan Yesus dibaptis mau menunjukkan kepada masyarakat Yahudi bahwa harus hidup benar, bukan hidup beragama. Hidup benar sesuai firman Tuhan. Berarti makna baptisan yang selanjutnya adalah sebagai bentuk komitmen kita tadi memulai hidup bersama dengan Kristus, yaitu komitmen untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Berarti makna baptisan, mati dalam dosa, bangkit bersama Kristus, proklamasi kemerdekaan, komitmen hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saudara, Markus pasal 16 ayat 16. Mengapa kita perlu dibaptis, saudara? Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ketika kita dibaptis, setelah kita bangkit, kita mengenakan
terus. Amin, saudara. Nah, itulah swab test yang pertama, salvation. Saudara dan saya bisa mereview, mengevaluasi dasar keselamatan kita. Apakah kita percaya sampai mati? Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah mengaku dosa? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus, dibaptis. Amin, saudara. Itu adalah salvation. Sekarang yang kedua, way. Apa itu way? Word, perkataan, atau firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, saudara. Swab test yang kedua, W, adalah firman Tuhan, saudara. Tadi dikatakan Matius 28, baptislah dan ajarlah mereka melakukan firman Tuhan. Sebelum bisa melakukan firman Tuhan, maka harus belajar firman Tuhan. Mari, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, apa saudara? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita sudah dibaptis, maka kita harus mengikuti yang namanya firman Tuhan. Salah satu ciri orang yang masuk dalam proses keselamatan adalah setelah dibaptis, maka dia harus mulai belajar menyukai firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua, saudara. Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara dan saya mengaku percaya, kalau saudara dan saya mau positif masuk surga, mau positif diselamatkan, maka saudara dan saya harus mulai menyukai firman Tuhan. Amin, saudara. Tadi Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pengertian yang lain dari kata pendengaran adalah pengertian, saudara. Arti yang lain dari pendengaran. Jadi, iman timbul dari pengertian. Dan pengertian oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul dari apa? Dari firman Tuhan yang dimengerti. Amin, saudara. Dari firman Tuhan yang dimengerti. Untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, maka harus dimulai yang namanya pembacaan firman Tuhan. Dan ternyata, saudara, untuk mengerti firman Tuhan, masa-masa sekarang ini ada banyak kemudahan-kemudahan. Kalau kita mau mengerti matematika, maka kita harus tahu rumus-rumusnya. Ada cara-cara kita mengerti firman Tuhan. Dan itu kita sudah mulai bahas di dalam KM, saudara. Setiap Rabu malam, saudara. Nanti saudara bisa bergabung di dalam KM Corona Academy. Kita akan bahas mengenai firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan, saudara. Jadi, swab test yang kedua tadi, salvation, kemudian word, firman Tuhan. Saudara bisa mengevaluasi bagaimana kecintaan saya terhadap firman Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang percaya seumur hidup, setia sampai mati. Bagaimana kita bisa percaya setia sampai mati kepada Tuhan Yesus? Melalui firman Tuhan yang
mengerti, saudara. Karena itu saya mendorong setiap kita, saudara, mulailah belajar menyukai Alkitab, saudara. Mulailah belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulailah belajar mendengar firman Tuhan. Saudara bisa membaca melalui Alkitab, saudara bisa membaca melalui gadget saudara, saudara bisa mendengar Alkitab audio melalui gadget saudara. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya mendengar Alkitab secara audio melalui gadget. Setiap hari dengar. Amin, saudara. Nah, itu yang W. Sekarang yang A, SWAP, S-W-A. A itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang action, saudara. Action. Mari kita baca dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Action yang bagaimanakah yang dimaksud di dalam tes SWAP ini? 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, saudara. Berarti, saudara, tes yang ketiga di dalam SWAP tes yaitu adalah action kita, tindakan kita. Artinya apa? Hidup dalam mengasihi, tetapi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi tindakan kasih dan dalam kebenaran. Dasarnya apa? Ini, saudara, firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang action. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Sekarang yang keempat. B, SWAP. Salvation, Word, Action. Yang B, itu adalah bold. Apa itu bold? Keberanian, saudara. Keberanian. Salah satu ciri orang yang masuk dalam proses keselamatan itu adalah memiliki keberanian. Keberanian apa saja? Mari kita baca. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin. Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Dan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. 2-3 ayat lagi, saudara, dalam yang bold ini. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Berarti apa? Berani memberitakan Injil, saudara. Berani apa lagi, saudara? Ibrani 4 ayat 16. Orang yang diselamatkan masuk dalam proses keselamatan positif dalam keselamatan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ibrani 10 ayat 19 yang terakhir. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin, saudara. Saudara bisa mereview kehidupan kerohanian kita. Apakah kita berani menghadap hadirat Tuhan?
Amin, saudara. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka kita punya keberanian. Saudara pernah mengalami ketika jatuh dalam dosa, apakah kita berani menghadap hadirat Tuhan? Betul, saudara? Sulit untuk menghadap hadirat Tuhan ketika kita belum ada pemberesan, ketika jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita hidup benar, maka kita berani menghadap hadirat Tuhan. Amin, saudara. Berarti swab test yaitu salvation, firman Tuhan, tindakan kasih, dan keberanian. Bahasa lain dari berani adalah apa, saudara? Nyali, saudara. Orang yang masuk dalam proses keselamatan, orang yang positif masuk surga diselamatkan, adalah orang yang punya nyali untuk hidup sesuai firman Tuhan. Adalah orang yang punya nyali untuk menghadap hadirat Tuhan. Adalah orang yang punya nyali untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Adalah orang yang punya nyali untuk menyatakan bahwa kita adalah terang dunia dan garam dunia. Amin, saudara. Berarti swab test adalah itu tadi. Salvation, word, action, dan word, keberanian. Saudara dan saya bisa mengevaluasi. Oh, saya kecenderungannya positif ini, saudara. Betul, saudara? Saya mulai mencintai firman Tuhan. Saya mulai mengekspresikan kasih Tuhan. Saya mulai berani memberitakan Injil. Saya mulai berani menyatakan bahwa saya anak Tuhan. Amin. Kita memiliki kecenderungan positif. Nah, kalau sudah positif COVID-19, saudara, maka harus dilanjutkan yang namanya PCR. Apa itu PCR? Itu adalah di dalam mengetes kerohanian kita. Kalau kita kecenderungan sudah positif, maka dilanjutkan tes PCR, yaitu put Christ right. Apa itu PCR put Christ right? Yaitu menempatkan Kristus secara benar, menempatkan Kristus secara tepat, secara benar, sepantasnya, semestinya. Setelah kita melewati swab test, kita kecenderungannya positif, maka dilanjutkan tes berikutnya. Apakah saya sudah menempatkan Kristus secara benar, secara tepat? Bagaimana caranya kita menempatkan Kristus secara tepat dan secara benar, saudara? Mari kita buka dari Roma pasal yang ke-10, saudara, ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Saya mulai ayat yang ke-1 dulu, saudara. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Diselamatkan, saudara. Ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, saudara. Yohanes pasal 1, saudara. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, ayat 1 dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kembali lagi ke Roma yang tadi, saudara. Bahwa bagaimana kita bisa menempatkan
Kristus secara tepat dan benar, saudara. Di mana caranya? Yaitu firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi menempatkan Kristus dengan tepat dan benar. Itu di mana? Di mulut dan di hati, saudara. Setelah kita terindikasi positif swab test, maka harus dilanjutkan PCR. Kita bisa mengecek apakah kita sudah menempatkan firman Tuhan itu di mulut dan di hati, saudara. Amin, saudara. Kita bisa mengecek. Matius 12 ayat 34b, saudara. Apa kaitan antara mulut dengan hati? Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang A-nya, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak Ibu, setelah kita positif, maka kita harus tetap menempatkan Kristus secara benar. Firman Tuhan harus ada di mulut dan di hati. Hati bicara tentang sumber, saudara. Firman Tuhan menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Kalau sumber ini bersih, maka yang terekspresi itu adalah hal-hal yang bersih, saudara. Analoginya adalah seperti gelas yang kotor. Bagaimana caranya supaya bersih? Dialiri air. Betul, saudara? Air sampai penuh. Akhirnya yang kotoran ini akan keluar meluber, terus dituangi. Sampai yang ini yang kotorannya keluar sampai menjadi semakin bersih. Apa itu? Airnya? Firman Tuhan. Amin, saudara. Berarti tes PCR adalah kita harus menempatkan Kristus, menempatkan firman Tuhan di hati kita. Dan terekspresi keluar melalui perbuatan. Ikuti itu, saudara. Ikuti itu. Sehingga kalau kita bisa mengikuti, kita ada di track yang benar, saudara. Kalau COVID-19, kalau positif PCR, maka harus dijaga, harus isolasi mandiri, rumah sakit, supaya negatif. Betul? Tetapi di dalam kekristenan, kalau kita sudah positif, swab test, kemudian PCR positif, jangan sampai kita menjadi negatif. Tetap harus menjadi positif PCR-nya, saudara. Amin, saudara. Jadi kesimpulan kita, saudara, swab test dan PCR, saudara dan saya bisa melakukan secara berkala. Sehingga kita kedapatan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Akhirnya, saudara, saya mendorong setiap kita untuk senantiasa menempatkan Kristus secara benar. Melalui apa? Firman Tuhan, saudara. Dengan firman Tuhan ini, kita berani, saudara. Dengan firman Tuhan ini, kita positif masuk surga. Kita positif diselamatkan, saudara. Kiranya menjadi berkat buat kita. Saya mendorong setiap kita untuk mulai secara berkala melakukan swab test dan PCR. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan, menguatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kami menempatkan Kristus, menempatkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Sementara saudara mempersiapkan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara bisa angkat roti saudara, dan saudara bisa membaca ayat yang tertulis di dalam roti ini. Saya mendapat dari Ayub pasal 5 ayat yang ke-11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Angkat roti saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan roti ini saudara, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena kita, untuk menebus menyelamatkan kita saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Kristus. Kasih Tuhan. Pindahkan cawan saudara, angkat cawan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara perhatikan cawan ini, anggur ini, seperti cawan ini, seperti anggur yang tercurah ini saudara. Demikianlah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah karena pelanggaran kita, untuk menebus menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman kekal. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini, anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Kristus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus menebus menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah melalui pengorbanan Tuhan Yesus membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar Tuhan, semakin menghargai anugerah keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin.
Baik saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan, mengembalikan perpuluhan. Saudara bisa menabur untuk diakonia atau persembahan misi, atau minggu keempat ini adalah khusus persembahan pembangunan dan persembahan umum saudara. Saudara bisa mengembalikan di layar saudara, nanti akan tertera nomor rekening dan ada QR code-nya saudara. Mari sementara saudara mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau menabur, memberikan persembahan dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk GBI Roh Pluit Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, pakai persembahan ini Tuhan untuk kemajuan pemberitaan Injil Tuhan. Berkati pengurus yang mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menabur, saudara. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah online kita. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, kami mau mengakhiri ibadah online kami Tuhan, dan tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat, inspirasi bagi para pemimpin kami, khusus buat Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, kabinet, lembaga negara, TNI Polri, semua kepala daerah Tuhan. Kami berdoa berikan kekuatan, kesehatan, kerukunan Tuhan. Tolong Tuhan, masa-masa pandemi ini Tuhan, tolong Tuhan, supaya segera berlalu, supaya bisa segera teratasi Tuhan. Tolong bantu Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Tuhan. Kami rindu melalui peristiwa ini Tuhan, nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, supaya bisa menjadi dampak, memberi dampak bagi masyarakat dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Tolong Tuhan, supaya menjadi terang dunia dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri menutup, kami mohon turunkan berkat-Mu Tuhan bagi kami semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.